Oke, di sini kami akan menjelaskan bagaimana penerapan diagram fasa pada bidang material. Lalu, bidang material yang di sini kami ambil yaitu adalah dry ice. Nah, mungkin pada bingung nih, apa hubungannya dry ice dengan diagram fasa? Mungkin bagi yang penasaran, langsung aja. Nah, jadi diagram fasa merupakan diagram yang menunjukkan fasa dalam suatu sistem material di berbagai suhu, tekanan, dan komposisi. Adapun beberapa informasi yang bisa kita dapatkan dari diagram ini diantaranya bisa menunjukkan fasa, menunjukkan kesetimbangan pemadatan, menunjukkan temperatur atau suhu. Di mana diagram fasa kesetimbangan didapatkan dengan kondisi pendinginan yang lambat. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi diagram fasa karbon dioksida. Salah satu yang harus diperhatikan adalah kemiringan kurva batas pada cair yang ortodoks yang menunjukkan bahwa suhu lele karbon dioksida padat naik jika tekanan bertambah. Titik triple juga terletak di atas 1 atmosfer. Cairan tidak dapat ada pada tekanan atmosfer normal, berapapun suhunya dan padatan. Menyublim jika dibiarkan di tempat terbuka, karena itulah dinamakan es kering. Untuk memperoleh cairan, perlu diberikan tekanan sekurang-kurangnya 5,11 bar. Silinder karbon dioksida biasanya berisi cairan atau gas yang dimampakkan pada suhu kamar. Ini berarti bahwa jika gas dan cairan ada dalam kesetimbangan, maka tekanan uapnya adalah 67 bar. Jika gas disemprotkan melalui klep penutup, gas itu mendingin karena adanya efek Joule-Thomson, sehingga ketika gas itu keluar ke daerah yang tekanannya hanya 1 atm atau atmosfer, gas mengembun menjadi padatan seperti salju yang sangat halus. Banyaknya komponen dalam sistem C adalah jumlah minimum spesies bebas yang diperlukan untuk menentukan komposisi semua fase yang ada dalam sistem. Definisi ini mudah diberlakukan jika spesies yang ada dalam sistem tidak bereaksi. Baiklah, selanjutnya, jika spesies bereaksi dan berada pada kesetimbangan, harus memperhitungkan arti kalimat semua fase dalam definisi tersebut. Jadi, untuk amonium klorida dalam kesetimbangan dengan uapnya, NH4Cl menjadi NH3 plus HCl, kedua fase mempunyai komposisi formal NH4Cl dan sistem mempunyai satu komponen. Jika HCl berlebih ditambahkan, sistem mempunyai dua komponen karena sekarang jumlah relatif HCl dan NH3 berubah-ubah. Sebaliknya, kalsium karbonat berada dalam kesetimbangan dengan uapnya. CaCO3 menjadi CaO plus CO2 adalah sistem dua komponen karena CaCO3 tidak menggambarkan komposisi uapnya. Karena tiga spesies dihubungkan oleh stokiometri reaksi, maka konsentrasi kalsium oksida bukanlah variabel bebas. Dalam hal ini, C sama dengan 2 dimulai dari kalsium karbonat murni atau jumlah yang sama dari kalsium oksida dan karbon dioksida atau jumlah yang berubah-ubah dari ketiganya.
Es kering atau dry ice sebenarnya adalah karbon dioksida yang terkondensasi menjadi bentuk padat. Pada pembuatan es kering di pabriknya, CO2 yang normalnya pada suhu ruangan dan pada tekanan 1 atmosfer berbentuk gas didinginkan dan diberi tekanan yang besar agar dapat menjadi benda padat atau menjadi dry ice. Untuk memadatkan CO2 dari bentuk gas, memerlukan suhu yang luar biasa dingin. Pada tekanan normal 1 atmosfer, suhu rendah untuk memadatkan CO2 adalah negatif 78,5 derajat Celcius atau setara dengan negatif 109,3 derajat Fahrenheit. Karbon dioksida atau CO2 pada suhu sekitar negatif 79 derajat Celcius, tekanan di atas 5,1 atm akan langsung membentuk padatan tanpa melalui fase cair. Pembentukan zat padat dari fase gas atau padat menjadi gas tanpa melalui fase cair disebut sublimasi. Padatan CO2 yang terbentuk disebut es kering atau dry ice. Freezer pada lemari es kita di rumah tidak cukup dingin untuk memadatkan CO2. Pada tekanan normal 1 atmosfer, CO2 tidak mengalami fase cair. Jadi, jika es kering atau CO2 padat tersebut dihangatkan pada suhu kamar atau normal, maka ia akan langsung berubah dari bentuk padat ke bentuk gas. Oleh sebab itulah CO2 padat ini disebut es kering, karena jikalau pada es biasa, es mencair pada suhu kamar. Sedangkan pada es kering atau dry ice langsung menguap menjadi gas tanpa harus mencair, sehingga tempat di sekitarnya menjadi tetap kering. Penjelasan ini menurut Wani Besak tahun 2012. Yang pertama, dry ice atau es kering itu digunakan untuk mengawetkan makanan. Lalu yang kedua, digunakan untuk mengemas barang-barang yang harus tetap pada suhu dingin atau beku. Lalu yang ketiga, digunakan untuk menyimpan obat-obatan atau vaksin yang dimana penyimpanannya itu harus tetap dingin. Lalu yang keempat, itu digunakan untuk membekukan minuman karbonat. Lalu yang terakhir, dry ice atau es kering itu digunakan sebagai efek asap pada panggung. Hal ini biasanya digunakan pada suatu acara konser atau acara-acara di atas panggung lainnya. Lalu, kenapa dry ice atau es kering ini asapnya tidak naik ke atas? Berbeda dengan udara. Hal itu dikarenakan karena dry ice atau es kering ini asapnya memiliki massa jenis yang lebih berat daripada udara. Sekian dari video kami, selesai.